Jalan tol dibangun buat apa? Jalan tol kan buat kepentingan dia. Kepentingan masyarakat kan? Apa? Iya tuh kepentingan masyarakat. Terus yang utama tapi sesungguhnya bukan itu. Ada yang nggak tahu kan? Nggak tahu emang buat apa? Buat siapa? Pasti buat biaya cucu di sekolah. Selamat datang di Debatin Gosip, sebuah program yang akan mendebatkan gosip yang tadinya tidak ada menjadi sebuah kenyataan. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu? Wow, dan seperti biasa selalu ada Profesor Megdani dari Komtung yang akan mendebatkan gosip-gosip yang belum jelas menjadi lebih tidak jelas. Iya. Tapi yang istimewa adalah ini dia nih. Lawannya dari stand up Indo Petamburan. Mama Apip. Bagaimana Ma? Apa kabar Ma? Nah, baik. Bagaimana seneng di sini kita ini loh, bukan Anis, gak apa. Sebenarnya sih gue gak mau ya kalau Oh dia bertahu kita bukan Anies. Dia bertahu dia. Kalau dari kemarin sih gue gak datang dah. Ma, ngomong-ngomong nih Ma, Ya. Mama inget gak? Kira-kira 2-3 tahun lalu dia ngatain siapa Ma? Ngatain Habib Rizik gue. Iya ngatain temen mama nih dia nih. Ngatain tetangga kan Ma? Iya ngatain tetangga. Kenapa? Enggak karena saya jadi takut ya. Baru ketemu nih orangnya. Enggak soalnya. sebenarnya arah saya itu waktu itu bukan ke Habib, tapi ke Mama. Tidak lewat Habib. Nah, itu masa lalu mah. Kenapa Ma ya? Saya langsung ingat waktu itu. Ya Mama Habib, saya jadi nggak enak gitu. Saya kalau nggak kenal Mama Habib, mungkin saya tetap minta maaf. Ini siapa? Ya tetap sama Habib tetap minta maaf. Sebenarnya dia nggak ngomong gitu, diedit kayak omongan Ahok kan diedit juga. Diedit, omongan Ahok juga kan diedit. Ahok sama itu. Yang di Kepulauan Seribu? Ah enggak tuh mah. Dia emang ngomong beneran. Tahu dari mana? Iya emang ada videonya. Emang nggak boleh dia ngomong kayak gitu? Ya nggak boleh lah. Kenapa? Masa kita yang tetangga sama Ida. Iya. Masa kita disuruh jangan percaya, itu kan Quran yang bilang. Itu ngomong ada. Rotin. Kan dia yang ngomong. Kenapa lemparin ke saya? Tapi pakai peci ngomong aja salah. Yang menurut saya yang salah dari Ahok itu dia nggak wudhu. Masa Jangan hadat. lupa. Apa lagi? Kalau dia masuk Islam gimana? Nah, Kalau dia masuk boleh nggak Islam? jadi presiden Iya. kalau dia masuk Islam? Nggak boleh juga. Kenapa? Ih, Ahok jadi presiden. Iya. Ntar di belakangnya orang-orang di semua. Orang kita pada mau kemana? Mana sih ini juga bego juga. Jadi bego. Iya. Mah, Megdani kalau pakai peci kayak orang mana? Kayak Islam. Kan Islam mah. Kan Islam. Islam insya Allah mah. Insya Allah. Tapi mah, gini mah, kenapa diundang di sini karena gini kemarin Instagramnya Komtung ada sesuatu yang seru mah, ngepost nih mah tentang nih. Jadi ada postnya Instagram Komtung ngomong gini, kalau PKS menang, ibu kota negara tetap di Jakarta. Tapi reaksi Anies ada seperti ini. Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan, di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi. Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul. Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Inilah visi kita. Nah gitu ya. Tapi kan orang-orang nganggapnya bahwa Anies itu seperti setuju Ya. dengan IKN. Betul. Padahal Yang menarik adalah Caimin ngomong tentang IKN. Ngomongnya gini, lagi enak-enak di Jakarta, tiba-tiba disuruh ke hutan. Gitu mah, Caimin ngomong gitu. Menurut Mama, dengan cerita-cerita itu, apa komentar Mama? Wah, dia kan wakilnya si itu. Si Caimin, Cawapresnya. Capres Anies. Dia suruh keluar aja, nggak usah jadi wakilnya Anies. kenapa? Dia yang kagak mendukung gimana? Kecuali. Kenapa? Biarin dong, kan dia seneng. Kan dia orang kagak mendukung ngapain harus ditemenin? nih Gus Imin itu Islam mah. Islam sih Islam, tapi kenapa kagak keluar sama Anies? Harusnya kan sama-sama namanya wakil. Enggak kan? Mungkin ada Ini lagi nih emang. Itu diajak ngomongin nih. Ngeselin dah. Ini tadi malam tuh saya mimpi buruk sekarang kenyataan ini. Tapi makan sebagai wakil punya pendapat lain juga boleh dong. Kayaknya benci banget sama Gus Imin. Bukannya benci sih, tapi emang iya. jadi Mama nggak setuju
Caimin jadi cawapres Anies. Iya, karena nggak sependapat sama Anies. Tapi kan sekarang terpaksa sudah Pak Anies juga sudah inilah istilah udah merasa klop, merasa Merasa klop. doang kan. Tapi mah gini mah, nih ada komentar-komentar netizen di Instagram itu, di Instagram Komtung. Ada dari dc.eka, dia ngomong gini mah. Ayo kawal terus Anies jadi presiden Indonesia yang ke 2024. Siapa tuh? Orang komen dc.eka, Anies sesuai jadi presiden yang ke 2024. Bukan tahun Bukan tahun 2024. 2024. Oh gitu. Gimana tuh mah? Dia aja yang jadi presiden calon 2024. Kenapa jadi Anies? dc.eka-nya. Iya, kenapa Iya, jadi iya, iya. Anies? Ya Aniesnya udah kemana kali ya? Emang harus banget ya Anies jadi presiden 2024? Ya harus lah. Menurut saya belum lah, Belum saatnya pantes kali, mah. mah. Kenapa? Jadi guru aja dulu. Jadi guru anaknya. Di Petamburan kan banyak tuh. Maksudnya banyak apa? Majelis taklim. Jadi guru-guru majelis taklim. Jaga banget Mas. Itu di Tamburan itu guru-guru udah banyak. Kalau Anies kan di atas guru-guru, biarin jadi presiden nggak kenapa-napa itu. Nyolotin Nih ada lagi yang komen nih mah. Namanya enak gua. It's Daejang. Dia bilang gini, Bismillah Anies for wali kota Depok. Nah, kalau jadi wali kota Depok cocok. Dia aja yang mau jadi wali kota Depok. Pokoknya Anies tetap presiden. Enggak, kalau Pak Anies masuk ke wali kota Depok, naik nih pendidikan masyarakat Depok. Tidak lagi ada yang namanya percaya sama babi ngepet. Bener nggak? Mama nggak mau Depok berubah. Ben aja orang Depok nggak apa-apa percaya ngepet asal jangan sebelah sini. Jangan ke Petamburan. Iya. Itu kan daerah dia. Benar mah. Berarti kalau Anies jadi presiden, yang daerah yang pertama kali harus dibangun adalah Emang harus jadi calegnya Iya gitu. nih. Berarti Mama nggak peduli sama seluruh Indonesia dong, peduli hanya Petamburan. Enggak, peduli juga seluruh Indonesia. Kan punya kita semua, gimana sih ya? Tetap dimarahin. Sampai dimarahin. Ya, masa Petamburan doang. Ini kita masuk ke Kan gosip Indonesia pertama. kan Ya, gosip pertama ini kalian harus debat, oke? Oke. Karena pemenang debat hari ini mendapatkan hadiah. Rumah Pondok Indah dengan DP 0 rupiah. Itu sekarang nggak jadi. Ya. Nah itu aja belum terbukti mah. Itu kan karena ada penghalangnya. Siapa penghalangnya? Siapa lagi? Mama gak usah sebutin. Pokoknya tahu udah berdua ya. Ya enggak sebutin aja. Ntar saya debat, sebutin siapa namanya. Siapa yang ngalang-ngalangin? Siapa Rumah ngalangin? DP 0% tuh. Jokowi. Karena Jokowi nih mah punya pemikiran logika. Kalau DP 0% cicilannya sampai berapa puluh tahun mah. Repot malah Repot belakangnya. belakangnya. Kasiannya nyicil dong. Mama mau nyicil rumah sampai 2024. Tapi kan biar nyicil-nyicil kan udah ada batasnya sampai sekian selesai kan nggak harus 0% terus. Lagian kenapa sih Jokowi usil aja dah jadi orang. Ditanya Jokowi ya, tanya saya dong. Ya kan dia yang bilangin tadi. Benar. Tapi gini, gosipnya mah ya. Gue baru tahu yang ngalangin Jokowi. Gue deg-degan sih sebenarnya. Tapi gini mah, ada gosip nih mah, katanya si Anies, Pak Anies nyesel dia mengangkat cawapresnya Caimin. Dia tuh nyesel banget. Gosipnya begitu mah. Menurut lo gimana? Enggak, itu siapa yang bilang? Gosip ya? Gosip. Ini kan gosip, belum tentu benar. Ada Mungkin kemungkinan gosip kayak nggak? gitu. Kemungkinan benar. Menurut Mama gimana? Enggak usah dia yang wakilnya. Cari aja siapa lagi kayak. Berarti percaya dengan gosip ini? Jadi nyesel, emang bener nyesel kayaknya menurut Mama. Kalau dia bener nyesel, cari aja pemasaran nih. Jangan dia dipakai. Kayaknya emang dia nggak sejalan ya. Sering nggak sejalan, emang udah lama dia berdua. Iya. Tahu gak yang waktu gimana ya? Anies ya, sama itu ya Caimin. Mungkin dia kesel kali. Kenapa? Kata gitu, gue sabet lu pakai Sarung. gue etak. Anies nggak ngelawan, diem aja. Malas gue jadi wakilnya dia gitu. Jadi wakil presidennya dia. Jadi wakilnya, masa lu jadi wakil gue dah gitu. Semua gara-gara sarung. Ya kesel dia kali, masa dulu Enggak apa kan disabet. Pak Anies itu sebenarnya bukan kesel karena sakitnya, cuman posisi mukulnya aja. Pengennya di kepala kan. Iya. Apalagi tuh Biar apa di kaki kan. Saya kepala presiden gitu. Menurut saya sih enggak lah, justru cocok Pak Anies dengan Gus Imin. Nah, Cocok banget. ini dia mah. Gus Imin mewakili Nahdlatul Ulama ya. Jawa Timur. Jawa Timur. Anies Masanya mewakili? Anies mewakili Ya, Petamburan. Petamburan doang. enggak. Iya, cocok lah menurut saya. Kenapa sih nggak cocok? Kenapa? Cocok ketemu berdua dong.
Kan orang Petamburan sama orang Jawa selalu berantem. Ini kagak cocok. Emang di Petamburan nggak ada orang Jawa ya, Mak? Ada. Cuman? Ada deh pokoknya. Nanya-nanya mulu. Ada Petamburan, ada orang Jawa. Caimin itu orang yang bisa, nih, tahu kan sejarah Caimin dulu? Enggak. Melengsarkan siapa? Gus Dur. Berarti pola pikirnya pintar. Kalau digabungkan sama Pak Anies, itu bisa mensejahterakan. Iya. Tapi jangan-jangan melengsarkan Anies nanti. Bukan itu dia. Dia bukan pintar Cak Nun, tapi emang Gus Dur aja. Cak Nun siapa Cak Nun? Siapa Cak Nun? Lawan mah. Enggak. Siapa? Cak Imin itu kan melengsarkan Gus Dur. Bukan melengsarkan sebenarnya, Gus Dur ngarah. Ngalah dia. Oh, ngalah. Gini kata Cak Imin, lu ngalah aja dah kata gitu. Ngomong lu bukan orang Jawa nih. Iya kan, pokoknya gitu ceritanya Oh, iya, kan. oke. Misalkan pura-pura lengserin, gue lengserin. Iya dah kata Gus Dur gitu. Ini omongan dari mana sih? Info dari mana? Ini valid A1 ya? Ada aja yang bilang dah. Mak komplek banget sih, ada aja yang bilang. Ada yang bilang. Nah, itu Ntar dikasih konspirasi tahu. dari mama aja itu. Wah, bukan. Bener. Oh, berarti nggak pintar-pintar banget Caimin maksudnya? Enggak lah, nggak pintar. Tapi kira-kira kalau di Petamburan, Anies sama Caimin menang nggak? Kayaknya. Kayaknya. Insya Allah. Apa yang meyakinkan masyarakat Petamburan untuk memilih Anies? Kan kalau di Petamburan kan banyak-banyak. Ya, sebenarnya orang Islam juga banyak di mana-mana. Ya, misalnya mayoritas Iya, kan. Iya, iya. kan Bener, lebih bener. utama itu kan Anies kan dilihat agamanya bagus ya kan. Nah, mama. Pokoknya dia menuju ke ibadahan lah, enggak. Keagamaan, agamis ya. Emang kalau Prabowo sama Ganjar enggak? Ih, Prabowo. Kenapa sih Kenapa? enggak banget? Kenapa? Kenapa? Prabowo kan orangnya tukang joget kan. Tapi joget aja bikin dia langsung naik mah Bahkan peringkatnya. dengan kata-kata gemoy Gemoy. aja itu buat masyarakat jatuh cinta. Cuma sedikit doang itu loh, belum Pantes bicara nggak? banyak. Tapi mama nggak jatuh cinta sama dia. Tapi kan waktu 19 sampai Iya, demo-demo. Itu malah sekarang gara-garanya. Oh, kenapa? Dulu kan dia saingannya siapa sih? Rival namanya siapa? Kan kalah. So nggak inget. Iya kan Pak kalah kan. Jokowi. Iya. Ah. Terus dia udah kalah sama Jokowi lagi debat-debat kan namanya itu kalau debat gayanya doang. Tuh gitu kan. Gemoy ya. Ini gemoy. Dulu belum gemoy Iya dulu. belum gemoy ya gayanya doang. Ganas dulu dia. Berapi-api kalau betul. giliran hadapan Jokowi nggak bisa ngomong. Ya kan? Iya, jadi menterinya malah. Jadi malah Menteri menterinya. Ya nggak apa-apa dong. Orang kan Iya. kalau misalnya kan kehilangan pekerjaan lah ya. Misalnya nggak jadi presiden, dia kehilangan pekerjaan, dia nyari pekerjaan lain dapat dari Jokowi jadi menteri, ya mau lah. Iya, kan juga demi Indonesia bersatu. Gitu Iya. maksudnya dia. Ini nggak percaya nggak bahwa maksudnya Pak Prabowo itu gabung dengan kabinet Jokowi demi Indonesia bersatu. Tidak percaya. Kenapa sih tidak percaya? Kenapa? Alasannya apa? Kalau Jokowi mah punya negara ya namanya, Iya. punya pemerintahan buat keluarganya dia tahu. Ya tapi kan itu harus dicontoh juga mah, dicontoh sebagai seorang suami dan seorang bapak yang sayang sama anaknya. Betul. Ya walaupun belum tentu sama masyarakatnya. Iya. Ya nggak apa-apa dong, bagus dong. Bagus Pak Haan. Ya sayang sama keluarga bagus dong. Maksudnya dia memperkaya harta dari rakyat. Gimana nih? Itu saya sama keluarganya doang. Iya sih. Iya benar juga. Tapi kan itu baru asumsi. Asumsi. Belum tentu benar, belum tentu salah. Iya. Ya benar kan? Kayaknya sih bener. Tapi emang kenapa sih segitunya? Ini siapa ya? Sebel banget sama Pak Jokowi, kenapa sih? Kenapa? Kenapa? Jangan tanyain dah kalau orang udah sebel tidak bisa dijawab lagi. Ya kenapa? Tapi alasannya apa gitu? Ada misalnya Pak Jokowi salah ngomong apa gitu. Kan pernah ketemu nggak? Pernah foto bareng? Minta foto bareng. Ih, mama munafik. Iya pernah. Oh iya waktu udah jadi itu ya. Tuh, ih. Itu mang salah itu, salah langkah mamanya. Kok Masa Pak Jokowi salah sangka? salah langkah mama kenapa harus foto Jokowi? Kan abis itu kan nyesel kok gue foto sama Jokowi. Iya. Gitu. Itu kan mama inget tuh waktu pengajian di Talang di Yan Parit orang NU. Yan Parit, benar. Iya. Gini. Tapi dia sih diakuin sih yang baik kan. Pak Jokowi foto dong kan mami bilang gitu. Sini ada ibu bilang foto. Sono. Ibu-ibu ini mau foto ntar biar dia milih gue kata dia gitu. Pak Jokowi ngomong gitu. Ih,
Ya, Foto mama. Enggak, berarti mama juga awalnya emang suka Pak Jokowi sampai Pak Jokowi foto dong. Jangan-jangan Menurunkan harga berubah. diri mama itu. Jangan berubah gara-gara itu ya, gara-gara foto. Enggak tuh baru ngelihat dia pertama kali di Jakarta. Dari tahun berapa itu mah? Ketemu Jokowi yang pertama kali terus ngajak foto itu Yang tahun dia berapa? jadi Gubernur. lupa dah. Oh 2012-an. masih jadi gubernur. Bagusan Pak Jokowi ada poke. Pokok dong. Pesan pokok. Kenapa? Pokok kan orangnya masyarakat. Enggak. Lo Jokowi belusukan masuk ke Sampai ke gorong-gorong loh, Ma. Dia ke gorong-gorong bukan bersihin gua, cuma nyari apaan gitu ada. Nyari apa? Gila banget. Ya saya nggak setuju kalau mama nggak suka Jokowi. Jokowi itu udah perkembangan Indonesia pas Jokowi jadi presiden banyak. Jalan tol. Jalan tol. Bener. Nah iya. Jalan tol dibangun buat apa? Jalan tuh kan buat kepentingan dia. Apa kepentingan masyarakat kan? Iya tuh kepentingan masyarakat. Terus yang utama tapi sesungguhnya bukan itu. Ada yang nggak tahu kan? Nggak tahu emang buat apa? Buat siapa? Pasti buat biaya cucunya sekolah. Masa dari tol? Kan bisa dari parkiran basement mall. Nah, tol kan banyak. Sekarang aja kan tol aja biayanya gede. Dari sini ke sini biayanya bisa ada 10.000, ada yang berapa 10.000. Kan triliunan itu kalau Ya, tol. makanya. Emang sekolah mana yang Pak? Ada Di sekolah. Petamburan berapa bayar sekolah? Petamburan sama murah. Ini kan buat anaknya dia, buat cucunya dia. Emang nggak boleh cucunya di sekolah Petamburan? Nggak boleh lah. Iya, punya sekolahnya ya. Iya, kan program dia kan banyak tuh. Iya. IKN. Nah, Mama setuju nggak IKN nih? Jakarta, ibu kota Indonesia pindah ke Kalimantan, IKN. Setuju nggak? Mama. Setuju aja sih. Nah, betul setuju Setuju dong program dong, Jokowi. Jokowi. Program Nah, itu Jokowi bukan, bagus. tapi bukan masalah mama saja yang program Jokowi. Karena untuk menghilangkan keramaian di ibu kota Jakarta. Jakarta Sepi ya. orang, iya. Benar. Berarti Jakarta ramai itu gara-gara jadi ibu kota Ya di ibu Indonesia. kota. Biar sepi. Biar Terus? sepi. Nah, terus nggak apa-apa dah. Syaratnya apa lagi? Nggak Boleh apa-apa pindah? ya pindah ke sana ya. Yang pertama nih, Monas jangan dibawa-bawa. Monas jangan dibawa-bawa. Biar aja dia di situ. Kenapa? Kan itu ciri khas. Kalau Iya. Monas itu udah ciri khas Ciri khas ibu kota. Ibu kota. Tapi kan adanya di Jakarta nggak usah harus dibawa ke sana. Kenapa? Ih, ntar itu kan tempatnya demo. Tahu. Gue mah juga. Malah kagak tahu apa. Tapi kan bisa kali Monasnya di sana, ntar di IKN-nya yang di Jakartanya tetap ada Monas tapi imitasi Monasnya. Monasnya. Jangan Jangan orang ya? itu punya sini. Terus apa lagi yang nggak boleh pindah? Gelora Bung Karno. Biar aja dia di situ. Kenapa? Ih, ini emang dua-duanya goblok. Kan nanya. Kan nanya. Kenapa? Itu buat kampanye. Jadi kalau tentukan siapa pemenang debat di taping pertama antara McDani dengan Mama Beb, mana suara buat Mama Beb? Ini udah juara. Jadi rumah Pondok Indah dengan DP 0 rupiah buat Mama dulu di taping ini. Itu 0 rupiah yang bayar siapa ya? Besokannya? Ya besokannya yang nyicil siapa ya? Bisa siapa? Kan Anies Mana gitu, kuat? Anies kan gitu. Oh Jokowi yang biayain? Oh berarti support dong sama Jokowi? Enggak. Suruh bayar aja dia. Bayar doang? Ih, morotin doang ih. Mama, cewek matre ternyata ya? Bukan morotin. Gitu, apa ya? Pokoknya disuruh aja dia bayar, nggak ada apa-apanya. Pokoknya bayar dia. Oh, berarti baik dong ya dia nolong rakyat. Enggak. Nah itu tadi nolong, Ma. Minta nih cuma minta dibayarin. Mudah-mudahan aja dia mau gitu kan. Tapi kan pasti mau dia. Coba aja. Banyak banget pembangunan ekonomi sama Pak Jokowi. Nih kan? Pak Jokowi sekarang dengar, oke Mama Apip, saya biayain. Tapi Mama Apip harus dukung Prabowo sama Gibran. Gimana? Nggak mau. Tapi dibayarin diterima uang. Iya. Jahat juga. Enggak jahat. Kok nggak jahat ngambil duit? Kan nolong, Jokowi mau nolong kan. Nolong kan nggak harus ada imbalannya kan. Iya. Belum harus ada imbalannya. Berarti Benar, kalau benar. dia itu nagih jasa. Mama kayak PKI. PKI. Kenapa kayak PKI, Mama anjing? PKI. Mah, ini nih kemarin di Instagram Komtung ada ini Opung Luhut. Dia kan lagi sakit terus dia kayak nyindir-nyindir orang gitu. Luhut Binsar Panjaitan. Dia bilang apa sih yang sudah kau lakukan buat Republik ini? Jangan gampang ngejudge orang gitu.
bilang ingusan, bilang pengkhianat gitu. Kau tanyalah hatimu yang paling dalam, apa sih yang sudah kau lakukan buat Republik ini? Jangan kita gampang judge orang lain gitu. Bilang ingusan lah, bilang pengkhianat lah. Siapa sih yang mau jadi pengkhianat? Tuh, dia curhat sama teman-teman TNI-nya, banyak yang ngata-ngatain, tapi dia nggak tahu ngomong ke siapa nih. Cuma yang menarik adalah ini, komentar netizennya. Ada dari Shift XR, dia ngomong gini, kok tiba-tiba rambutnya putih semua? Kenapa tiba-tiba? Nggak mungkin tiba-tiba semua ubanan, nggak mungkin. Karena mikirin negara. Oh betul. Iya, mikirin negara dia. Iya. Oh gitu. Bener nggak dia mikirin negaranya menurut Mama? Ada benernya juga sih. Ada benernya juga. Enggak selalu bener. Gimana ada benernya selalu? Terus nih mah, ada dari Herzal_W. Panjang umur opung, tapi penyakitnya jangan sembuh. Wah, jahat banget. Berarti penyakitan terus. Itu tuh komentar-komentar gila banget nih. Boleh nggak sih mah netizen ngata-ngatain kayak gitu sebenarnya kalau di posting-postingan Instagram gitu? Ngatain itu sepanjang umur tapi penyakit jangan sembuh. Nggak boleh. Nggak boleh lah ya. Iya. Iya maksudnya kan sebenci-bencinya kita sama orang jangan ngedoain jelek kan. Iya. Kalau Pak Jokowi doain baik apa jelek Mama? Terus ada lagi yang ramai nih mah. Jadi ada ini entah hoax apa benar ya. Jadi katanya ada 11.000 akun unfollow Instagram MasterChef Indonesia ketika Ganjar ikutan foto sama finalisnya dan sama chef-chefnya. Finalis, chef-chef itu finalis yang ikut. Kata gara-gara ada dia nih langsung pada unfollow 11.000 akun. Ada kalau dari gua ya ada kemungkinan itu berita benar karena kan zaman sekarang kalau ketika kita deklarasi pilih siapa ada yang nggak suka sama kita di unfollow kitanya garis kerasnya. Itu kata Meglani. Kata Mama? Jadi karena ada apa tadi Ganjar. Ada Ganjar nih mah. situ, Ganjar. Terus jadi foto dia hilang. Bukan, jadi ini Bukan fotonya. Ini hilang gitu. Ini followernya hilang. Ini kan dia foto bersama nih bersama finalis MasterChef dan chef-chef yang lain di akun Instagram MasterChef Indonesia. 11.000 followersnya langsung unfollow. Langsung untuk yang si chef itu. Unfollow akun itu gara-gara ada Ganjar katanya gitu. Hoax apa enggak nih? Kayaknya sih bener lah. Kayak bener. Dia Ganjar jahat ya. Kenapa Ganjar yang jahat mah? Kenapa Dia kan Ganjar? ngapain dia ngikut foto gara-gara dia foto kan jadi hilang. Tuh bukannya bukan hoax dah. Jadi ini bener ya? Itu. Karena apa? Benernya karena apa? Jadi orang pada benci dia pada Benci MasterChef-nya. Jadi gitu. Pak Ganjar merugikan akun itu ya? Iya. Gak boleh kayak gitu sebenarnya. Berarti yang 11.000 itu dukung Anies dong? Bisa jadi. Mama follow MasterChef-nya nggak? Enggak. Oh enggak. Tapi keluar dari Tapi unfollow. Tuh, tapi unfollow. Keren. Nih. Saking bencinya. Saking bencinya. Nggak follow terus unfollow ya. Kan nggak follow. Nih. Hari ini kan adalah hari taping kita di mana Pak Anies kampanye pertama nih. Ya. Pak Anies katanya sungkem dulu sama ibunya. Mohon doa restu sebelum berangkat kampanye. Gimmick itu menurut gua. Menurut Meglani gimmick. Gimmick kan bagaimana? Gimmick. Kalau misalnya nggak gimmick mah nggak akan tampil. Pencitraan. Media nggak akan tahu. Media. Itu urusan saya, ibu, sama yang di atas. Tapi nggak apa-apa juga dong. Kita kasih tahu sama orang abis ini dulu sungkeman dulu sama ibu biar didoain gitu. Berarti Itu ria bukan dong. gimmick. Ria, Pak Anies ria. Ria tuh apa? Pengertiannya apa Ria? Sombong. Enggak. Sombong. Pak Anies nggak sombong. Itu dia. Itu kan cuma dia ngasih Masa tahu bilang aja. gini, teman-teman, nih aku mau sungkem. Kamera gitu ya. Dia kagak bilang teman-teman nih aku mau sungkeman kagak bilang gitu kok. Dia foto aja. Ya kan dia Tapi kenapa di foto? Iya. Kenapa ada wartawan gitu? Ya maksudnya dia mau ngasih tahu kalau dulu itu kalau belum mau bekerja sebelum waktunya dia pamit dulu sama ibunya minta doa. Menurut saya gimmick karena nyiumnya nggak pakai mulut. Pakai apaan? Jadi gini kalau gitu. Iya, gimmick gitu. Nyumi pakai begini. Iya. Enggak. Salim. Enggak ada aja nih. aja. Lu bego. Masa ada yang gitu? Ingat mah dia pernah ngatain siapa mah? Iya. Jangan lupa mah itu mah. Benci aja mah enggak apa. Jangan dibahas lagi dong. iya. Jangan dibahas Sorry. lagi. Tapi memang semurni itu Pak Anies di mata Mama. Yang mama lihat sih dia baik-baik aja orangnya. Dia ada waktu pernah datang ke Petamburan kan pasti. Pasti. Pernah dong. Pernah suntangan sama ibu-ibu yang lebih tua dari dia. Iya. Oh iya. Ngapain dia mau kampanye juga? Enggak, waktu pengajian di Habib Rizik. Iya. Ada. Dia suntangan dia. Iya. Semua ibu-ibu. Enggak semua sih, kalau semua ibu
capek dia kan banyak ibu-ibunya. Wah, gimana? Harusnya semua ibu kalau dia peduli sama kan masyarakat. begini, Bu, gitu. Oh, sombong kalau begini mah. Berarti nggak sungkem. Nggak sungkem. Salaman, tapi kalau pergi satu-satu, nah begitu kalau salaman ceramah habis. Banyak ibu-ibunya. Salaman. Wassalamualaikum. Wah, habis. Ya harusnya sebagai calon pemimpin dia harus rata. Kan itu dia bilang pemerataan. Harus dong. Pemerataan dalam pembangunan, bukan pemerataan dalam centangan ibu. Aneh sih. Nah, kalau pemerataan Karena dulu gua. Bego ya. dari dulu kayak hilang udah bego. Dia biasanya kalau pemerataan jam tangan ya selesai, baca Yasin juga habis. Iya benar-benar. Ya kalau habis mah nggak apa-apa, Anies balik lagi suntangan lagi. Nggak habis muter mulu dia nggak ada pengajian. Ya kalau dia Cium tangan peduli ibu sama aja. masyarakatnya gimana? Dia tuh Nih saya nih kalau misalnya lihat Anies halaman semuanya nih lagi pengajian, saya coblos dari sekarang. Nah. Walaupun belum ada gambar saya coblos. Pasangannya siapa tapi? Sandi. Sandi pasangannya bukan Gus Imin. Nggak, saya kalau Gus Imin nggak masalah. Mamang pasti nggak mau kan pasangannya Gus Imin. nggak mau. Sandi kalau Sandi? Nggak mau tapi ngangguk. Kenapa Sandi mau? Kalau Sandi kan dia masih muda pertama. Ganteng. Orang kaya. Gibran. Gibran. Nah, Gibran Nggak kayak kaya. gimana? Kalau Ganteng. Punya tol. Buat apa? Buat tetes sekolah. Kalau Sandi kan masih muda, ganteng, hartanya banyak, pinter dia, tampang mukanya juga pinter. Iya, Gibran. Ya, Gibran juga pinter, kaya, ganteng juga dia. Kenapa? Tampangnya gini. Tampangnya kayak gitu. Udah mas, sekarang kita masuk ke gosipnya ya. Oke. Jadi gosipnya gini kan, sampai sekarang nih, sampai hari ini, survei, semua lembaga survei mengatakan bahwa pasti pemenangnya adalah Prabowo Gibran walaupun 2 putaran. Kata orang-orang, ini Prabowo Gibran banyak duitnya, bayar-bayar lembaga survei. Nah itu kan gosip ya. Kalau lu bagaimana? Enggak, kalau gua enggak bayar. Tuh, nggak bayar. Dia punya teknik mendekati masyarakat untuk zaman sekarang, yaitu dengan gaya-gaya joget. Prabowo pernah bilang gini, saya tidak usah pidato lah, joget-joget aja. Masyarakat sekarang. Emang dia kagak bisa ngomong. Dia kalau kampanye kagak bisa ngomong gini-gini doang. Ini sih. Tapi hasil masyarakat jadi suka, mah. Suka. Yang penting mau joget-joget kerjaan beres. Joget-joget mana ada kerjaan beres, kocak ini. Kocak juga nih. Emang kocak dia. Tapi bener dong, Mang. Gak apa-apa dong pendapat Megdani seperti itu. Ya pendapat saya kan gitu, mah. Kan yang kerja nanti timnya. Prabowo-nya mah sebagai gimmick begini-gini aja mulu udah. ya. Iya, tapi Nggak kamu kerja berarti. percaya kalau Prabowo Gibran bayar ke lembaga survei untuk memenangkan mereka? Percaya. 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 Iya, percayalah. Kenapa? Terus juga nih, pasti dia menang pasti. Oh udah pasti menang Prabowo. Kan dicurangin yang lain. Siapa? Tapi kan Mama dulu pernah bilang pemilu 2019 Prabowo dicurangin. Bener gitu? Menurut Mama bener? Dulu pernah ngomong gitu kan? Nih nanti tadi jadi Prabowo tuh akan melakukan hal yang terbalik gitu. Ya nggak apa-apa dong, berarti kan balas dendam maksudnya. Saya dulu dicurangin, Ya, sekarang itu saya dia curangin. pasti Biar impas. Biar impas, nggak apa-apa dong. Terus kan enak tuh Prabowo jadi presiden sama Gibran ya, setuju kan? Enggak. Kenapa? Prabowo jadi presiden, Gibran wapres, setuju dong? Pasti jadi deh gitu ya, pasti. Iya. Kan udah bilang pasti jadi, berarti Itu kan kemauannya Jokowi. iya tuh kan. Kok kemauan Kemauan Jokowi? Jokowi. Ya karena ada anaknya. Karena ada anaknya, jadi dia pasti menang dia, orang turunan dia. Mana sih? Bego loh. Nih, Prabowo kan umurnya berapa ya? 71, 72 kalau nggak salah. Apalagi 72, dia kan harusnya istirahat, jangan banyak bekerja ya. Gitu. Untuk aja begini-gini joget, itu Oh istirahat. nanti joget-joget sakit. Sakit, Bisa kalau habis lewat gimana? Iya benar, kalau capek, kalau lewat nggak ada yang tahu umur. Iya, tapi kan ada Gibran. Ya Gibran jadiin Prabowo kan jadi presidennya. Kalau misalnya amit-amit seperti itu. Iya, ini Oh, jangan sampai gitu ya. Oh konspirasi mama nanti Gibran justru yang naik. Iya, terus naik terus wakilnya kata Jokowi gini, Gibran keluarga kita aja yang jadi wakil. Gitu lagi. Kan dia juga yang berkuasa. Kayaknya deket banget sama Jokowi, udah tahu banget karakternya Jokowi. Sampai menggumamnya tahu. Gibran sini lu. Itu kira-kira ngomong begitu dia. Itu info dari mana sih, Mah? Sampai sedetail itu tuh. Sampai nengok-nengok ke Jokowi tahu dia. Iya, nengok-nengoknya sampai sini lu.
Iya, pasti kan biasa gitu kan kalau ada keluarga. Nah, kalau ada keluarga yang begitu, yang pasti keluarganya mendukung untuk ke situ. Tapi ini apa nalarnya mama ini seperti ada nalar politikus yang ngomong kayak gitu. Jadi nanti Pak Prabowo ini palinglah setahun doang. Siapa? Naik itu Gibran gitu. Ada yang kemarin. Valdo? Tapi Valdo nggak ngomong di sini tapi. Si Valdo. Oh iya di bawah ya, oke. Jangan bocorin dong ya. Iya. Dia aja ngomong gitu. Enggak, gue curiga jangan si mama ini iri. Karena kan survei tidak pernah menunjukkan Anies yang jadi pemenang. Ya. Gitu. Anies jangan bayar supaya tetap jadi ketiga terus. Nggak ada Anies bayar jadi ketiga. Emang kualitas aja kali. Parah mah. Gagasan Anies yang mama paling suka apa? Apa? Bener. Karena saya belum nemukan gagasan Anies yang paling saya suka. Parah mah. Saya belum nemuin. Dia bilang Ide-ide Pak Anies gitu gak ya? punya gagasan, Kan gak punya ide. nggak tahu nanti mungkin setelah ngobrol sama mama saya. Sikan mah. Masa dia gak punya gagasan? Iya makanya kalau misalnya kata mama gagasannya bagus, siapa tahu saya nyoblos Pak Anies. Nah iya. Saya belum nentuin nih. Tapi emang ada mah. Coba di-share ke kita nih. Siapa tahu kita berubah. Anies itu kan bidangnya pendidikan. Betul. Dia tuh mau apa sih? Bukan apa, mau mendidik anak-anak Indonesia tuh supaya jadi orang-orang pinter. Ya, semua guru juga gitu mah. Itu mah guru dong mah. Iya. Bener kan jadi guru. Iya, Udah dia kan? jadi honorer aja mah. Pendalaman. Dia itu yang untuk semuanya kan dia yang pengen biar anak-anak pinter jangan dibodoh-bodohin orang Cina gitu kan. Gila. Beloknya jauh banget. Dar. Sekarang tahu gak kan negara kita kan dikuasain sama orang Cina kan. Dengernya begitu loh. Iya. Dari siapa dengarnya? Coba Makanya dari tadi. mama dengernya aja dah. Mimpi atau pas denger beneran? Dengar pokoknya sekarang banyak orang Cina yang pada kerja sama Jokowi. Iya. Tapi bagus dong. Baru kali ini Cina kerja sama pribumi. Dibalik. Tapi kan pribuminya disuruh-sirin. Pribuminya disuruh-sirin. Enggak kok pribumi nggak disuruh-suruhin. Pribumi jadi kulit-kulitnya dia jadinya. Ini yang di IKN aja nih. Cina itu cuma jadi investor ngasih duit doang. Yang kerjanya mah para pribumi. Tapi kan gajinya kecil. Tahu semua. Iya orang Tahu semua ini. pengen mengayakan Tahu semua. diri sendiri. Gajinya cuma sampai tahu. Kecil. Bener. Pada nggak puas ya pribumi mas ya? Pribuminya di sana pada nggak puas ya mah? Tahu semua ini. Tapi saya tetap Satu nih. sampai saat ini saya belum dukung siapa. Gagasan dari mama saya belum nerima. Pendidikan mah. Mama saya juga guru. Ngomongnya begitu. Harusnya mama saya yang jadi presiden. Saya dukung masih ngelihat Bapak Prabowo lah. Bapak Prabowo juga dukung IKN. Karena IKN juga nanti masyarakat sekitar Kalimantan Timur itu tuh akan merasakan bagaimana menjadi masyarakat di ibu kota. Nanti ada masyarakat di sana yang tidur di kolong jembatan. Goblok. Bingung ya? Iya. Sibuk nih mah. Emangnya mau pakai gini. Coba kita sekarang pindah nih ke pasangan Ganjar sama Mahfud MD. Iya. Sebenarnya sih mama kalau ngajakin Mahfud MD sama Ganjar males ngomonginnya. Kenapa? Ya gue gak demen aja. Yang kedua itu ada alasannya apa? Ganjar sama itu jadi pasangan ya? Siapa? Iya, Pak Ganjar sama Mahfud. Mahfud. Iya. Ah. Ganjar kan muda, ganteng. Lebih ganteng. Kalau saya disuruh pilih siapa? Sandi. Sandi sama Pilih Ganjar. Ganjar kalau Ganjar secara Ganjar. Ya, Iya. sama Sandi udah goram sama si Ganjar. Iya. Beda lah, gantengan Sandi kemana-mana. Kemana ya gantengnya? Sampai Ganjar, pala uban semua. Itu mah bukan uban, dia di gaya aja dia. Iya, uban semua. Pikok, Kan masih muda, Pak. Ada pikok warnanya putih. Oke, terus? Terus? Selain itu apa? Bentuk hidungnya lebih bagus Ganjar daripada Sandi. Lebih tinggi lagi. tinggi. Ganjar, mama gak demen dah pokoknya. Dipeluk Ganjar lebih enak daripada Sandi. Apaan? Oh pernah dipeluk Sandi? Enggak, berarti ini nih yang berat. Berarti lu homoy. Iya, kan dia kan udah itu tadi bilang Iya, pernah benar. dipeluk sama itu Benar. enakan dia. Tapi kalau Berarti kan enggak, pernah dipeluk. Mah, Ya kalau dipeluk cowok mah ngomong enggak juga. Iya. Gimana ada cowok meluk cowok? Ya ada. Ada nih. Berarti dua-duanya sama modal. Dua-duanya sama. Tapi kalau misalnya Ganjar Mahfud ngelawan ini Prabowo Gibran, mama pilih siapa? Nih Anies nggak ada nih misalnya nih, dua itu. Jadi suara mama harus kedua orang ini nih. Nah, misalnya di putaran pertama Anies tersingkir. Jadi wali kota Depok loh udah.
Nyolotin ini. Si Anies mau jadi apa? Iya, ya nggak apa-apa kan masih jadi pemimpin juga, mah. Depok mah ada wali kotanya sono. Biarin aja. Iya, biarin aja itu sih lu apaan sih? Ya biar lebih bagus saya di Depok soalnya tinggalnya. Kan gak ada hubungan nih. Ada lah. Saya Iya. pengen dipimpin Anies. Bagaimana mah kalau misalnya Anies tersingkir ya misalnya, terus sisanya adalah Ganjar Mahfud melawan Prabowo Gibran, Mama pilih siapa? Harus milih, jangan golput. Gua enggak Prabowo Gibran. Mama pilih gitu tuh. Enggak apa-apa dah Ganjar terpaksa dah. Oh gitu. Ganjar Mahfud. Kenapa jadi ke Ganjar Mahfud? Ya kalau pilih itu Gibran sama itu kan tadi Mama udah ceritain. Prabowo enggak aneh. Bodoh, enggak usah dibahas. Ntar yang terusin keluarganya si Gibran. Ya mendingan itu aja si Ganjar dah sama Mahfud. Mahfud ya. Oh. Mama Tapi juga. kalau misalnya nanti Ganjar yang terpilih, kita keluarganya Bu Mega yang naik. Nanti anaknya Ganjar jadi presiden. Tapi kan Ganjar enggak naik. Malu-malu. Bukan malu-malu takut. Gak apa-apa tadi edit Tadi edit aja. Enggak sejahat Megawati. Oke, tolong dikumpulkan dulu tepuk tangannya. Mana pemenang untuk episode kali ini? Mama atau Megrani? Mama masih mendapatkan hadiah rumah Pondok Indah dengan DP 0 rupiah. 2 berarti harus biayain per bulan. Dapat 2 rumah. Itu beneran tuh. Beneran? Beneran. Mas lu bisa bayar gak Mas? Jokowi yang bayar. Dari ketiga calon pasangan presiden, gagasan mereka apa aja yang Mama pingin denger? Satu nih, dari Anies dengan si Caimin. Apa yang Mama pingin dengar dari mereka gagasannya? Dari Anies ya. Tapi Mama gak mau mikirin yang 2 dah, mikirin Anies aja. Pikirin 2 lu lah. Tiga aja lu kan selain 3. Kalau misalkan semuanya tidak terpilih, Mama juga harus mikirin, oke gue milih lu tapi gagasan lu harus ini gitu. Gagasannya karena Anies kan dia kan agamis ya. Agamis. Kan nasionalis ya. Betul. Dua-duanya. Mama pengennya kayak gini. Dia tuh meningkatkan kualitas belajar agamanya. Kan di situ kan bukan di Petamburan aja sih kan Majlis Taklim mana-mana. Tuh Majlis Taklim tuh harus datengin dah kan pasti punya guru-guru qasidah dikasih dah tuh rebana-rebana semua. Iya kan biar enak kan. Kalau minyak pilihannya gimana? Jangan rebana aja itu kan minyak kan bukan partainya dia. Oh emang ada partai yang suka ngasih minyak terus ya? Ada ya. Ngedukung tapi kan? Partai yang ngasih minyak ngedukung Anies kan? Iya. Iya tapi kan bukan Aniesnya. Oh iya, Anies ngasih rebana. Apalagi? Terus nih, apa itu pemakaman umum gratis. Ya, Emang udah gratis? Apaan bayar? Masa sih? Itu ambulan, ada yang dihibahin ambulan. gratis ya. Ambulan, terus kalau bisa tuh ongkos umroh sama haji di diskon. Di diskon, berapa persen? Kalau bisa sih, jangan 50 kan biasanya kok di kan 50-75 deh. Iya benar. Rugi dong. Arab tutup, nanti Arab tutup. Itu berlaku juga buat Kristen ya. Emang Kristen pergi haji. Ya kan orang Kristen juga ke Vatikan. Iya. Terus Ya, apa lagi diskon Mah? 75. Sekarang oke. dari calon yang kedua, Ganjar dengan Mahfud, gagasan apa yang Mama pingin dengar? Mama nggak mau tahu. Yang ketiga juga. Ya nggak mau tahu apapun gagasannya nggak mau tahu. Tapi kalau misalnya Prabowo, misalnya Anies ngasih rebana nih, harganya 200. Nggak Bapak ada. Prabowo beli rebananya yang 500, gimana? Prabowo, nggak mungkin. Anies suara rebananya gini, beg. Kalau Prabowo, Nah, Ya, nggak mungkin. Prabowo kan nggak ngasih rebana. terima kasih banyak. Semoga sehat terus. Terima kasih banyak Mama Mir. Makasih. Sampai ketemu lagi di Debating Gosip berikut.